Ada sebuah perumpamaan yang indah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, di mana beliau mengibaratkan bahwa sikap hidup, mentalitas orang-orang yang beriman itu seperti lebah. Sifat-sifat binatang biasanya kalau dinisbahkan kepada manusia sering berkonotasi negatif. Manusia bermental tikus, misalnya. Kenapa? Karena amalan tikus itu kan suka menggeragoti barang yang disimpan baik-baik. Uang negara disimpan baik-baik, digeragoti oleh tikus. Hutan lindung dijaga, digeragoti oleh tikus. Illegal logging namanya. Tikusnya sekarang pakai dasi. Manusia bermental kera, monyet. Apa kera itu? Tamak bin rakus alias serakah. Coba monyet kasih pisang, dimakan. Penuh mulutnya, kasih lagi tangannya yang nyepeng. Kasih lagi, kakinya pun bisa megang. Mulut penuh, tangan penuh, kaki megang. Teman sebelahnya dikasih pisang, masih dirampas juga. Manusia bermental monyet menjadi penghalang bagi tumbuhnya pemerataan. Sehingga sering terjadilah gunung ditimbun, sumur digali. Gunung yang sudah tinggi itu ditimbun, sumur yang sudah dalam itu pun masih digali lagi. Jadi sifat binatang kalau dinisbahkan kepada manusia sering berkonotasi negatif. Tapi kali ini Rasul mengibaratkan mentalitas seorang mukmin seperti lebah, tawon. Apa sih lebah itu? Dan kenapa orang mukmin seperti itu? Mari kita kaji lebah ini. Yang pertama, lebah itu yang dihisap selalu saripati bunga. Belum pernah lebah makan yang lain. Belum pernah kita dengar ada lebah makan oncom, lebah makan tahu, lebah makan lempeyek. Belum pernah. Yang dihisap selalu saripati bunga. Ini potret. Orang beriman itu mentalitasnya selektif. Yang dimakan yang Allah ridha, yang diminum yang Allah ridha, yang dimakan yang Allah ridha. Selektif dia. Karena apa? Karena yang kita makan, yang kita minum akan masuk ke perut besar. Digiling oleh perut besar, melahirkan energi, menggerakkan sel-sel pembuluh saraf. Kalau itu dihasilkan dari makanan haram, kita akan cenderung berpikir yang haram juga. Gak ada maling mikirin majelis taklim. Yang dipikirin rumah siapa lagi nanti malam. Karena itu umat ini orang beriman selektif. Yang diminum yang Allah ridha, yang dimakan yang Allah ridha, yang dipakai pun yang Allah ridha. Itu mentalitas. Kita hidup di zaman di mana dunia makin mengglobal. Persaingan semakin tajam dan ketat. Tapi seiring dengan itu, kita makin banyak punya pilihan. Jangankan soal makan dan minum, soal ibadah saja, orang sudah banyak pilihan sekarang ini. Di depan rumahnya ada masjid. Dia sholat Jumat ke masjid lain yang lebih jauh. Dia mau bayar taksi. Waktu orang tanya, bung, depan rumahmu kan masjid, kenapa kau berongkos sholat ke tempat yang lebih jauh? Apa jawabnya? Saya sholat di sana merasa tambah ilmu, mas. Khutbahnya bagus, sholatnya khusyuk, imamnya bacaannya fasih. Masjid kita ini khutbahnya bahasa Arab, khotibnya aja nggak ngerti, apalagi saya. Ibadah pun orang sudah memilih. Begitulah kemudahan-kemudahan yang dihasilkan oleh ilmu dan teknologi menyebabkan kita mempunyai banyak pilihan. Karena itu dalam hal sandang, pangan, dan papan, filter harus kuat. Orang mukmin mentalitasnya tidak asal pakai, tidak asal makan, tidak asal minum, tapi ada frame. Allah ridho apa tidak? Yang diminum, yang Allah ridho. Yang dimakan, yang Allah ridho. Yang dipakai pun, yang Allah ridho. Itu mentalitas.
yang dihisap selalu saripati bunga, yang dimakan makanan yang selektif, yang baik. Baik menurut siapa? Menurut Allah, bukan menurut kita. Kalau menurut kita kan relatif. Baik kata kita, belum tentu baik kata orang lain. Enak menurut kita, belum tentu enak juga menurut orang lain. Jadi barometernya itu yang baik adalah apa yang dikatakan baik oleh Allah. Yang tidak baik, apa yang dikatakan tidak baik oleh Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, orang mukmin itu seperti lebah. Apa lebah itu? Yang dikeluarkan selalu madu. Yang dihisap saripati bunga, yang dikeluarkan madu. Yang masuk baik, yang keluar juga baik. Ucapannya baik, tingkah lakunya baik, perbuatannya baik, bahkan diamnya pun untuk sesuatu yang baik. Luar biasa contoh ini. Begitulah orang mukmin itu. Ucapannya, tingkah lakunya membawa manfaat bagi lingkungannya. Dan ini diperkuat dengan yang ketiga dari lebah. Apa lebah itu? Kemana dia hinggap tidak ada dahan yang patah. Perhatikan. Kemana saja dia terbang, di mana saja dia hinggap, tidak ada dahan yang patah. Kalau ini mentalitas orang mukmin, artinya kemanapun dia pergi, dimanapun dia tinggal, pantang dia jadi biang kerok buat lingkungannya. Keutuhan kita sebagai bangsa masih rentan. Berbagai konflik belum sepenuhnya bisa teratasi. Entah yang berlatar belakang sara, etnis, agama, di Papua sana, di Poso sana, bahkan di kota-kota besar di berbagai daerah sering terjadi tawuran antar kampung. Untuk hal-hal yang sepele, untuk hal-hal yang remeh. Sehingga kita kehilangan pertimbangan. Seorang mukmin tidak beriman dianggap kalau tetangganya tidak pernah aman dari gangguan lidahnya atau gangguan tangannya. Wallahi la yu'min, la yu'min, la yu'min. Sampai 3 kali Rasul menyatakan, demi Allah, belum dinyatakan beriman. Belum beriman, belum beriman. Sampai tetanggamu aman dari gangguan lidahmu dan gangguan tanganmu. Begitulah kita ini. Orang mukmin dituntut menjadi manfaat bagi lingkungannya. Kemana dia hinggap, tidak ada dahan yang patah. Tapi yang keempat, lebah. Jangan coba-coba diusik. Jangan coba-coba diganggu. Kalau sekali kita diganggu dia, kemanapun kita pergi, insya Allah dikejar. Nyelam di air pun masih ditunggunya. Tapi kalau tidak diusik, tidak diganggu, nggak ada lebah iseng ke pasar nyariin orang lalu menggigit orang di sana. Nggak ada. Begitu dia terusik, dia tampil menjaga harga dirinya. Dia tampil mempertahankan kehormatan dirinya. Inilah mentalitas mukmin. Dia tidak pernah buka front, gak pernah cari gara-gara, gak pernah cari musuh. Tapi bertemu musuh pun dia pantang lari. Pemirsa TV 7 yang berbahagia, kita sarikan dari 4 mentalitas ini. Pertama, orang mukmin adalah orang yang selektif. Karena kita tahu bahwa makanan dan minuman sangat mempengaruhi bukan saja pertumbuhan biologis kita, tapi juga pertumbuhan daya pikir kita. Karena begitu makanan dicerna oleh anggota tubuh kita, lalu ditransfer ke seluruh jaringan-jaringan tubuh, melahirkan energi yang menggerakkan sel-sel pembuluh saraf, maka dia akan cenderung kembali dari mana makanan dan minuman itu berasal. Kalau dia berasal dari barang yang haram, dia akan cenderung menggerakkan sel-sel pembuluh saraf untuk cenderung berpikir tentang yang haram juga. Akibatnya perbuatan pun akan mengarah kepada yang haram. Inilah Ramadan, di mana dari yang halal saja kita mengatur diri, menahan diri, konon lagi dari yang haram. Dari yang jelas halalnya kita kendalikan diri, kita atur, kita tata sedemikian rupa, konon lagi dari yang haram. Lalu yang kedua, seorang mukmin harus menjadi rahmah bagi lingkungannya.
pantang dia jadi biang kerok bagi lingkungannya. Kita tahu bahwa ada 3 tujuan penjajahan itu. Pertama, ekspansi kekuasaan. Yang kedua, dominasi ekonomi. Dan yang ketiga, penetrasi kebudayaan. Dari yang pertama, kita sudah jelas bangsa yang merdeka. Tidak ada lagi kekuasaan asing yang mengatur kita, apalagi bercokol di tanah air tercinta ini. Tapi dari 2 yang terakhir, dominasi ekonomi dan penetrasi kebudayaan, kita harus masih berjuang keras untuk merdeka. Secara ekonomi, kita masih bergantung kepada bantuan asing. Lalu bermanis-manis kita anggaplah itu sebagai pelengkap. Tapi akhirnya jadi penentu. Jadi beban yang memberatkan. Bukan saja kita, tapi anak cucu kita di belakang kemudian hari nanti. Dari segi penetrasi kebudayaan, yang nampak saja food, fan, fashion, anak-anak kita habis dijajan. Food, makanan. Anak-anak kita tidak bangga lagi dengan produk bangsa kita sendiri. Food, belum lagi fashion. Disinilah kita harus punya filter yang kuat dalam dunia yang makin mengglobal, di mana kita berhadapan dengan sekian banyak pilihan. Bukankah kita ingat riwayat Nabi Nuh mengantisipasi banjir? Beliau oleh Allah diperintahkan membuat kapal. Seperti itulah kita sekarang ini. Mungkin sebagian kita menghadapi banjir lumpur di Sidoarjo sana. Tapi yang tidak, kita tetap menghadapi fase-fase banjir itu. Entah banjir maksiat dan munkarat, entah banjirnya peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral anak-anak kita. Menghadapi banjir seperti itu, bersikaplah seperti Nabi Nuh terhadap umatnya dan Nabi Nuh terhadap putranya sendiri. Apa yang terjadi? Kan'an putra Nabi Nuh tidak ikut naik ke kapal, tapi kumpul di darat bersama orang-orang kafir. Sebagai orang yang punya tanggung jawab, Nabi Nuh memanggil putranya untuk ikut naik ke kapal, jangan sampai hanyut ditelan banjir. Begitulah kita harus menyelamatkan anak-anak kita, naik kapal iman, naik kapal kebersamaan, naik kapal keselamatan, agar tidak dihantam oleh banjir. Pemirsa, semoga mentalitas ini ada pada diri kita.